Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Izinkan saya menyampaikan pidato pengukuhan guru besar dengan judul Urgensi Pembaruan Hukum Perjanjian Islam dan Upaya Standarisasi Syariah Global. Perkembangan lembaga keuangan syariah dan lembaga bisnis syariah, sebagaimana kita ketahui, mengalami perkembangan yang begitu cepat, baik dari sisi jenis usaha, proses bisnis, maupun kelembagaannya. Telah banyak bermunculan lembaga-lembaga bisnis syariah serta keuangan, meskipun dari sisi regulasi dan peraturan perundang-undangan belum ada yang mendukungnya. Namun lembaga bisnis tersebut sampai sekarang terus berdiri dan berkembang. Sebut saja berdirinya rumah sakit syariah di berbagai macam daerah, dan juga pariwisata syariah dan hotel syariah. Perkembangan bisnis dan keuangan syariah ini ditopang pula oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang ini kemudian memberikan dampak kepada proses bisnis yang menyederhanakan beberapa tahapan. Dulu orang melakukan transaksi dengan bertemu langsung, kemudian difasilitasi dengan telepon, internet, digital, dan kini menuju transaksi dalam dunia meta atau metaverse. Perkembangan ini bertampak pada pergeseran struktur dan konsep hukum perjanjian yang berpengaruh baik terhadap hukum perjanjian perdata maupun hukum perjanjian syariah. Beberapa perubahan tersebut dapat identifikasi antara lain perkembangan subjek hukum, objek hukum, dan juga interaksi kesepakatan hukum. Dalam bahasa hukum Islam, ijab dan qabul. Perubahan konstruksi hukum perjanjian dapat kita lihat dari subjek hukum yang mana kita kenal dulu. Subjek hukum ada berupa orang dan juga berupa badan hukum. Pada perkembangan saat ini kita sudah bisa melihat bisnis dikendalikan dan dilaksanakan oleh robot. Bahkan di masa yang datang akan dikendalikan oleh metaverse yang namanya kita kenal dengan avatar. Dalam konteks hukum perjanjian, perubahan subjek hukum ini menjadi dasar perlunya untuk melakukan suatu pembaruan hukum terhadap subjek hukum. Di sisi lain, kalau kita melihat dari sisi objek hukum, kita mengenal objek hukum perjanjian berupa aset yang bisa kita pegang atau changeable dan juga aset intangible. Dari kedua konsep ini kemudian terus berkembang. Dan saat ini kita bisa melihat aset-aset digital, aset-aset sekuritisasi, dan juga aset kripto. Dan di masa yang akan mendatang, kita akan melihat aset dalam bentuk meta. Kita akan menemukan rumah meta, mobil meta, dan juga objek-objek meta yang lain. Objek hukum yang demikian ini belum mendapat regulasi dan pengaturan yang memadai di dalam hukum perjanjian, termasuk hukum perjanjian Islam. Demikian pula dari sisi kesepakatan. Saat ini dengan adanya media aplikasi serta penggunaan sistem-sistem berbasis teknologi, kesepakatan itu cukup hanya dilakukan dengan mengklik suatu tanda persetujuan. Dalam konteks perkembangan teknologi yang akan datang, kita akan melihat bagaimana proses kesepakatan digital itu bisa dimaknai sebagai sebuah kesempatan dan juga avatar-avatar dalam dunia meta akan mewakili manusia dalam melakukan kesepakatan perjanjian. Melihat tiga kategori ini, maka hukum perjanjian, baik hukum perjanjian syariah maupun perjanjian konvensional, nyata-nyata memerlukan suatu pembaruan hukum. Hadirin yang terhormat, selain itu, diperlukan suatu harmonisasi antara hukum perjanjian dan hukum perjanjian Islam. Karena saat ini kita menemukan perbedaan di antara keduanya. Lembaga keuangan syariah dan lembaga bisnis syariah harus tunduk pada dua sumber hukum tersebut. Kepatuhan hukum menjadi dasar legalitas pelaksanaan hukum perjanjian, dan kepatuhan akad menjadi dasar kepatuhan syariah. Risiko tidak patuh pada keduanya dapat berakibat pada permasalahan hukum, reputasi, dan ketidakabsahan akad. Dalam konteks sejarah perkembangan lembaga keuangan syariah dan lembaga bisnis syariah ditemukan
ketidakserasian dua sistem hukum tersebut. Hingga saat ini masih kita temukan ketidaksesuaian di antara hukum jaminan, hukum kepailitan, dan hukum pengalihan utang dan serta hukum yang lainnya. Kedua hal tersebut menjadikan suatu kemutlakan untuk melakukan harmonisasi terhadap kedua sistem hukum tersebut. Hal lain yang juga membutuhkan suatu ketentuan adalah adanya standarisasi syariah global. Transaksi dan perjanjian bisnis dan keuangan saat ini tidak terbatas lokasi dan wilayah hukum. Kita sudah melihat bagaimana perjanjian ekspor-impor berbasis syariah begitu meningkat. Pembiayaan letter of credit internasional, jual beli kripto, dan pembiayaan sindikasi berdasarkan prinsip syariah yang dilakukan di antara lembaga keuangan syariah global. Bank-bank asing pun sudah bisa mendirikan banknya di Indonesia. Demikian juga bank-bank Indonesia telah mendirikan cabangnya di negara-negara lain. Semua hal tersebut membutuhkan payung hukum syariah yang selaras dan ideal yang dapat dijadikan standar bersama di antara pihak dan industri yang berada dalam wilayah hukum yang berbeda. Prinsip syariah yang saat ini bersifat lokal seperti fatwa DSN MUI, fatwa Majelis Penasihat Syariah Malaysia, fatwa Dewan Syariah Kuwait, ataupun fatwa yang bersifat regional seperti AOIV, masih terbuka perbedaan di antara fatwa tersebut. Karena itu diperlukan inisiatif dan upaya baik dari negara Muslim, utamanya mereka yang tergabung dalam OKI, untuk merumuskan standar syariah dan hukum perjanjian syariah yang diratifikasi oleh negara-negara yang melaksanakan bisnis dan keuangan syariah. Demikian pidato singkat ini, semoga bermanfaat. Sebagai akhir, kami ingin menyampaikan sekali lagi terima kasih kepada Ketua Senat, Sekretaris Senat, Bapak Rektor, para Wakil Rektor, pimpinan UIN, serta anggota Senat yang lain. Terima kasih pula disampaikan kepada para pejabat, pimpinan lembaga, anggota Dewan, pimpinan pemerintah daerah, para senior di berbagai lembaga, Dewan Komisaris, Dewan Direksi, bank-bank syariah, asuransi syariah, manajemen investasi, pembiayaan, serta bisnis syariah. Terakhir dan yang paling utama, kami ingin menyampaikan rasa hormat, ta'zim, dan terima kasih kepada kedua orang tua kami, Bapak Nasrun dan Ibu Hamsiah, yang selalu mendoakan kami. Rasa yang juga terima kasih paling tinggi kami sampaikan kepada istri tercinta, Dr. Yayu Afiana, MA, yang selalu mendampingi penulis. Anak-anak kami yang tercinta, Aki Silmi Maksum, Nejat Ahmad Maksum, Ada Natia Maksum, saudara-saudara kami semua, dan para hadirin yang hadir dalam pengukuhan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.